kasih atas waktu dan acara pada hari ini, meluangkan waktu Bapak Ibu serta meluangkan waktu anak-anakku sekalian untuk mengikuti aksi nyata, ya. Karena saya sebagai calon guru muda angkatan 10 akan mengadakan destinasi budaya positif. Nah, di sini kita akan berbicara seputar budaya positif yang ada di SD kita, ya. Tentu anak-anak sudah tahu belum kira-kira budaya positif itu? Nah, mungkin Bapak Ibu budaya positif seperti apa gitu? Itu untuk mengawali saja. Nah, budaya positif itu ya kebiasaan atau budaya yang ada di sekolah kita masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang memang dulu dari dulu juga sudah pernah ada. Nah, di sini kita akan membahas tentang destinasi penugasan budaya positif di SD Wonorejo 04. Sebelum mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aksi nyata budaya positif, yaitu sebelum kita melakukan budaya positif atau pelaksanaan budaya positif di SD kita, terlebih dahulu kita membuat sebuah kesepakatan atau pembuatan kesepakatan kelas. Nah, setelah kita akan membuat kesepakatan kelas, maka kita akan adanya kepengibasan budaya positif ke rekan kerja dan siswa ID Negeri Wonorejo 04 Prenapus. Kemudian ada juga disiplin positif
motivasi perilaku manusia, yaitu secara dengan hubungan dan penghargaan, kemudian posisi kontrol restitusi, dan ketiga restitusi. Latar belakang budaya positif, yaitu masuknya budaya asing tanpa filter. Nah, karena pada era sekarang ini ya, era modern sekarang ini, banyak budaya-budaya asing yang lebih cepat masuk dan diserap oleh kita semua. Ya, bagi warga negara Indonesia itu, budaya asing itu lebih cepat daripada budaya kita sendiri. Padahal kita memiliki budaya yang dari turun temurun itu harus selalu kita lestarikan. Nah, yang sering ditiru murid merupakan salah satu dari sekian banyak dampak yang muncul adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Nah, budaya-budaya yang asing itu memang banyak muncul karena kemajuan teknologi. Nah, kita kan memang diharuskan bisa IT, bisa menggunakan teknologi, ya. Apalagi kelas 6. Kelas 6 ini tahun kemarin itu kita sudah menggunakan HP ya untuk tesnya. Tapi sekarang karena yang tahun kemarin gagal, sekarang kita menggunakan tes biasa, tes sumatif. Nah, kita harus bisa memilih budaya-budaya yang bisa kita tiru atau tidak. Tapi budaya yang paling baik adalah budaya dari Indonesia yang ada secara turun-temurun. Nah, karakter murid itu menjadi negatif kalau kita memang tahu adanya budaya dari luar. Oke, Bapak Ibu, mungkin kan kita bisa melihat bagaimana budaya asing, dari pakaian, makanan, kemudian tidak ada yang saling menghormati, membuat salam. Adakah orang country kalian melihat ada yang bersalaman bila bertemu, menyapa, kurang. Nah, kalau budaya kita kan masih kaum Jawa, ya, orang Indonesia, apalagi Jawa masih menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, ini tujuan kita, ya. Latar belakangnya mengapa di sekolah harus di sekolah dan juga kepada Bapak Ibu guru yang mendampingi. Dengan budaya positif itu akan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Jadi di sini kalau kita melakukan sebuah kesalahan, ya, itu tidak harus langsung dihukum, ya. Jadi di sini ada yang namanya, nanti kita akan tahu yang namanya segitiga restitusi. Dari latar belakang tadi, yang bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah bukan hal yang mudah diwujudkan. Jadi yang tadi latar belakangnya adalah kita harus membudayakan budaya positif, hal-hal yang baik dengan adanya imbas dari budaya asing yang masuk. Hal yang harus diwujudkan melainkan sebuah perjalanan panjang yang bisa ditempuh dengan kolaborasi dan komitmen semua pihak yang terlibat.
Jadi tidak hanya satu orang guru atau kepala sekolah saja yang terlibat dalam menumbuhkan budaya positif. Jadi di sini kita harus ada kerjasama banyak pihak yang terlibat dalam menumbuhkan budaya positif. Karena pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dan karakter positif. Jadi pengembangannya itu kita melihat dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Tujuan aksi nyata di sini yang pertama adalah memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atau kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Jadi di sini kita memfasilitasi siswa sebagai bentuk sebuah apresiasi yang harus disepakati untuk kesadaran dirinya dan punya rasa tanggung jawab. Yang kedua, mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan kurikulum sekarang, yaitu kurikulum Merdeka yang bergerak pada profil pelajar Pancasila. Nah, banyak koneksi yang ada di Guru Penggerak, koneksi pada yang saya dapat dari setelah melaksanakan calon guru penggerak. Nah, di dalam hal ini, aksi nyata ini, itu yang pertama itu kita sudah terpusat pada visi sekolah, ya. Visi sekolah yang tujuannya yaitu membuat atau mengubah karakter siswa menjadi siswa yang memiliki kemampuan sebagai profil pelajar Pancasila. Setelah visi kita sudah terwujud, itu berdasarkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara dalam menuntut dan membentuk karakter anak. Visinya itu harus ada hubungan dengan karakter anak. Kemudian setelah saya mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dalam membentuk karakter anak, juga yang kedua diajarkan tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak akan dibahas dalam modul di budaya positif. Kemudian paradigma perubahan inquiry apresiasi bagja. Dalam pembuatan visi sekolah tidak lain kita harus tahu adanya yang namanya bagja, ya. Yang itu sebelumnya nanti kita akan membahas lagi tentang visi sekolah. Visi sekolah bukan visi dari sekolah, tetapi visi kita sebagai calon guru penggerak sendiri. Nah, salah satunya kemudian setelah kita membuat visi sekolah, kita juga mengembangkan visi sekolah itu dalam budaya positif yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, budaya positif itu diharapkan akan menumbuhkan murid atau peserta didik sebagai profil pelajar Pancasila.
yang pertama, yaitu murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Yang kedua, terwujudnya pembiasaan yang baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Itu sebagai tolak ukurnya. Kemudian minimasi tindakan. Yang pertama, kita berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Jadi ini diawali dari saya, kemudian pada kepala sekolah, koordinasi apa yang akan kita lakukan untuk menumbuhkan murid sebagai generasi penerus kita, sehingga kita bisa membudayakan budaya yang positif. Setelah itu baru nanti setelah dari kepala sekolah, kemudian kepada rekan-rekan sejawat, teman sejawat, kita juga berkoordinasi atau bahkan mungkin bisa dengan komite sekolah. Yang kedua, membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas bersama siswa, kemudian bersama guru maupun bersama kepala sekolah, semua warga sekelas. Kemudian yang ketiga, melakukan kegiatan pengimbasan pada rekan sejawat. Setelah saya lakukan dengan teman-teman, kemudian dengan siswa membuat kesepakatan, kemudian diimbaskan kepada teman sejawat atau rekan-rekan guru. Yang keempat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelas masing-masing. Ya, kesepakatan kelas itu wilayah biasanya diawali dengan apa? Tata tertib. Ya, datanya tepat waktu, kemudian kesepakatan lagi pakaian atau kesepakatan apa yang ada di dalam kelas masing-masing. Kemudian dukungan yang didapat yang pertama pasti dari dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Kita harus berkolaborasi, tidak hanya kita sendiri yang mengkoordinasi tentang budaya positif. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan atau ketersediaan sarana dan prasarana. Alhamdulillah kalau di sekolah kita itu sarana dan prasarana sudah mendukung, ya. Hanya ada mungkin ada penambahan sedikit kalau kita bisa mendukung adanya budaya positif. Kemudian dukungan selain dari sekolah juga ada dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Ya, kita juga harus berkolaborasi juga. Budaya positif tidak hanya diberikan oleh Bapak Ibu guru saja, tetapi di rumah juga orang tua harus diberitahu atau harus tahu adanya budaya positif agar menumbuhkan anak-anak yang saling menghormati, menghargai dan tahu budaya kita sendiri. Nah, disiplin positif. Menurut Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit,
ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi mulai dari diri kita sendiri, dimulai dari diri kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, sangat bagus sekali ya menurut Stephen R. Covey. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Yang bisa mengubah adalah diri kita sendiri. Kemudian itu sebagai acuan akan memberi skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas yang ada. Motivasi perilaku manusia, yaitu hukuman dan penghargaan. Nah, di sekolah biasanya ada sebuah hukuman. Kalau tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, maka ada hukuman dan penghargaan yang sebagai motivasi kita dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas di sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, ya kita tidak lepas pasti ada yang melanggar ya, namanya anak-anak kita, ada yang usil atau ada yang tidak garap PR, itu merupakan sebuah pelanggaran. Tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Jadi kalau ada yang membuat kesalahan, mungkin kita harus bisa meninjau ulang apa yang pernah kita terapkan dalam keyakinan kelas itu, kita tinjau ulang kembali. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ya, tindakan tersebut bisa berupa hukuman atau sebuah konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program diisi disiplin positif yang dinamakan restitusi. Yang dari awal ya, ada yang namanya restitusi, atau restitusi, kita kan belum tahu. Nah, restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Nah, di sini pada umumnya akan terbentuk itu yang namanya restitusi, yaitu kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Itu yang namanya restitusi menurut dosen. Kemudian ada juga menurut dosen, restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mencari sebuah solusi atau mencari sebuah apa ya namanya hasil yang positif. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi seperti kita tahu ya, kita kalau ingin dihargai orang lain, maka kita harus menghargai dulu orang lain itu. Ya, hargailah orang lain sebelum kita dihargai diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku
berperilaku, bertanggung jawab kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak akan melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Alfikon yang menyatakan bahwa adanya restitusi itu dihukum oleh penghargaan. Jadi kita diberi hukuman, tapi kita juga diberi penghargaan. Alfikon plus wawancara ASCD Annual Konferensi Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi menurut Kohn itu kita akan mendapatkan penghargaan yang sesungguhnya pada tindakan kita belajar. Kalau kita rajin belajar, kemudian manut, suka mengerjakan apa yang diberikan Bapak Ibu guru itu juga sudah sesuai, maka kita akan mendapatkan yang namanya penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Misalkan penghargaan yang kita sudah melakukan hal yang positif, maka Bapak Ibu guru bisa memberikan reward berupa hadiah kecil atau tidak bilang acungan jempol atau bagus, itu juga merupakan suatu penghargaan. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Kalau memberi penghargaan seperti jempol atau itu kan tidak akan hilang, ya. Tapi kalau kita memberikan penghargaan misalnya hadiah, dikai pensil, dikai pulpen, atau dikai buku tulis, itu lama-lama itu akan kehilangan motivasi dari dalam. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kita melakukan tanpa minta penghargaan atau apapun tidak disananya, nanti Bapak Ibu guru juga akan memberi penghargaan. Penghargaan itu akan selalu diingat, akan selalu disenangi, diingat kembali oleh anak-anak. Kalau dulu kamu kelas berapa mendapatkan penghargaan yang tidak akan nilainya, tidak ada nilainya, ya. Tapi biasanya penghargaan itu bisa dengan ucapan, tidak hanya penghargaan itu berupa benda atau materi. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan sebuah kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Mungkin ya Bapak Ibu guru, di sini saya tuliskan ada murid yang melakukan sebuah kesalahan. Mungkin ada yang pernah melakukan yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Ya, jadi kesalahan apa? Kemudian anak itu menceritakan apa kesalahan yang sudah diperbaiki. Kemudian ada juga mungkin mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Ada yang Bapak Ibu guru dengan secara tidak langsung mengatakan langsung kepada muridnya seperti itu. Mungkin ada lagi yang mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Nah, misalkan
tidak sadar ya Bapak Ibu guru, lho piye wis kene kowe meneh, saiki kowe meneh. Berulang-ulang kali itu bisa biasanya hal-hal yang biasa kita tidak sadar melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian bertanya-tanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Sering ya Bapak Ibu ada ya, kamu kenapa? Kok bikin seperti ini, kok bikin orang seperti ini? Itu kan biasanya seperti itu, Bapak Ibu juga ada yang mengatakan hal seperti itu. Kemudian bisa juga mengkritik dan mendiamkannya. Wes bocah lagi bikin kesalahan, membuat kesalahan, tambah wes kamu didiamkan saja. Itu juga ada salah seorang guru juga ada yang melakukan hal-hal seperti itu. Nah, di sini ada posisi kontrol restitusi. Karena tulisannya agak kecil-kecil ya. Nah, di sini misalkan ada motivasi sebagai guru dan juga ada apa yang akan dilakukan untuk motivasi eksternal dan motivasi internal yang perlu diterapkan di sekolah dengan adanya posisi kontrol restitusi. Misalkan perilaku kontrol yang positif itu membuat senang murid-muridnya, kemudian melakukan hal-hal yang positif dengan mengatakan yang lebih baik tidak mengatakan hal-hal atau kata-kata yang lebih baik. Misalkan ya sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan, atau ya sudah nanti dilanjutkan besok lagi. Itu juga merupakan perilaku kontrol positif. Kalau perilaku kontrol yang negatif, misalnya apa kamu meyakini hal tersebut? Apa kamu suka hal-hal itu? Nah, itu contoh dari kontrol diri yang positif juga. Nah, di sini misalkan lagi yaitu saya tidak peduli, itu yang negatif. Kalau yang positif, saya pikir Bapak Ibu atau teman-teman saya juga saya akan berpikir kembali. Saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jadi biasanya Bapak Ibu guru itu menyiapkan sebuah bintang. Kalau kalian mendapatkan penghargaan, biasanya dia beri bintang. Ya. Nah, di sini segitiga restitusinya. Kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi di sini kita koreksi dulu apa yang mereka lakukan, kemudian bagaimana cara yang efektif untuk apa yang kita lakukan itu, yang dibutuhkan itu akan diberi jalan. Kemudian kita juga harus mengingat pada keyakinan kelas yang di awal. Nah, ini merupakan segitiga restitusi yang perlu kita terapkan dan kita tanamkan di sekolah kita agar menumbuhkan siswa yang berprestasi, kreatif, sesuai dambaan dari Ki Hajar Dewantara dan bertumpu pada profil pelajar Pancasila. Nah, contoh-contoh keyakinan kelas, kesepakatan kelas ya yang sudah dilakukan sebelum anak-anak masuk ke dalam kelas atau sebelum anak masuk gerbang ke sekolah ya, itu Bapak Ibu guru sudah berbaris menyalami anak-anak semua. Kemudian masuk di dalam kelas setelah bel berbunyi, anak-anak bersalaman, berbaris setiap pagi ya sebelum melakukan pembelajaran. Nah, biasanya kita berbaris dulu di depan, kemudian bersalaman dengan Bapak Ibu guru dan masuk di dalam kelas. Itu sebelumnya. Kemudian kita juga mau di dalam kelas membuat kesepakatan kelas yang dituliskan oleh anak
kita, apa yang ingin kamu sepakati agar kelas kita menjadi nyaman, kemudian kelas kita menjadi lebih betah di sekolah, ya, senang ke sekolah. Ada kan kalau anak-anak, lu kamu kok nggak ke sekolah? Lah mana bu, ini kok bu, lah biasanya ada banyak alasan. Sehingga kita itu pada dasarnya membuat kesepakatan kelas agar anak itu betah di sekolahan dan mau berangkat ke sekolah terus. Nah ini ya pembuatan kesepakatan kelas dengan dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Komitmen, tanggung jawab, jujur dan saling menghargai. Kemudian kegiatan yang lain, budaya positif, hal-hal yang lain pada anak-anak selain tadi masuk, kemudian dibiasakan, ada pembiasaan setiap hari Kamis menggunakan bahasa Jawa. Kemudian setiap hari Jumat kita melakukan doa bersama ya, setiap hari Jumat Asmaul Husna, membaca Asmaul Husna setiap hari Jumat, dan setiap hari Sabtu kita akan sehat ceria, yaitu berolahraga. Dan juga biasanya setelah berolahraga saya di Bapak Ibu guru di sini juga melakukan kebersihan sekolah kerja bakti bersama anak-anak untuk hari Sabtu. Karena hari Sabtu biasanya dijatuhkan untuk P5, ya, untuk P5, sehingga anak-anak setelah melakukan itu, kemudian anak-anak langsung melakukan kerja bakti. Nah ini juga ada contoh sebelum pembelajaran sesuai dengan kesepakatan kelas, kita berdoa sebelum belajar. Pembiasaan positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Ya, kalau pulang sekolah setelah berdoa, kalau hari Kamis kita menyanyikan tembang dolanan atau tembang Jawa, kemudian bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Nah ini mungkin dasarnya budaya positif yang sudah saya tularkan kepada rekan sejawat. Kemudian pengibasan budaya positif yang diimbaskan akan memberi pengaruh pada kita semua. Yang nantinya kalau sudah ada pengibasan, pasti ada tanggapan dari guru, juga ada nanti tanggapan dari siswa, dan juga ada tanggapan dari orang tua. Demikian paparan diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan atau bagaimana untuk pertemuan kali ini? Sudah cukup? Ya. Terima kasih atas waktu dan mengganggu aktivitas kalian semua. Saya cukupkan sekalian diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.